kalau pernyataan dari Kombes ini benar, maka sebaiknya Brigjen Hendra Kurniawan ini melaporkan saja sih pihak pengacara dan pihak keluarganya. Kalau pernyataan dari Kombes Leonardo Simatupang ini salah gitu, bahwa sebenarnya Brigjen Hendra Kurniawan ini datang benar-benar juga mengirimkan peti mati itu ke Jambi gitu ya, maka yang salah adalah Kombes Leonardo Simatupang. Ini harus dikelirkan dulu gitu. Supaya apa? Supaya jangan semua orang yang disebutkan oleh pihak pengacara kemudian dicopot semua sama Kapolri. Selamat malam semuanya. Kali ini kita agak serius sebentar karena cerita atau kasus penembakan terhadap Brigadir J hari ini sudah melebar kemana-mana. Karena kemudian muncul isu atau kemungkinan atau tuduhan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana. Muncul juga isu atau tuduhan atau kemungkinan bahwa Brigadir J ini sebenarnya sudah disiksa sepanjang jalan dari Magelang sampai Jakarta, dan tuduhan-tuduhan ini disampaikan oleh pihak pengacara dari keluarga Brigadir J yang kemudian ini dimanfaatkan oleh pihak sebelah, oleh kelompok FPI yang kebetulan punya tuduhan-tuduhan yang sama kepada kepolisian terkait insiden di KM 50 di mana 6 orang laskar FPI ditembak mati, yang kemudian mereka menuduh bahwa ada penganiayaan, ada eksekusi di tempat lain, dan itu pernah disampaikan oleh Munarman gitu. Tapi ya kita masih harus menunggu lagi kasus ini akan seperti apa. Apakah akan berakhir seperti hasil dari KM 50 gitu, di mana pihak kepolisian dinyatakan tidak bersalah, atau sebaliknya. Kita masih harus menunggu gitu. Tapi pada intinya tuduhan-tuduhan atau isu atau kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan oleh pihak pengacara ini bukan sebuah fakta yang kemudian harus kita yakini semuanya gitu. Karena ini baru kemungkinan, baru tuduhan gitu. Lalu yang agak mengejutkan saya dari kasus ini sebenarnya adalah cerita soal CCTV gitu. Karena sejak awal ketika disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan bahwa CCTV di dalam rumah Kadif Propam rusak gitu ya, itu kemudian menimbulkan tanda tanya, apakah semuanya rusak atau hanya yang ada di dalam saja. Lalu hari ini muncul berita baru bahwa CCTV di rumah Kadif Propam ini sudah dianalisa dan setidaknya ada 3 file CCTV yang kemudian dilakukan sinkronisasi atau kalibrasi waktu. Yang kita juga masih harus menunggu hasilnya akan seperti apa, karena menurut Polri hasil atau rekaman CCTV ini nantinya akan disampaikan ke publik. Dan kita juga masih belum tahu apakah rekaman itu adalah rekaman kejadian ketika terjadi penembakan atau hanya sebatas rekaman di luar rumah yang menyangkut siapa saja yang keluar masuk pada waktu itu. Dan belum tentu juga pada hari kejadian gitu. Bisa saja rekaman itu adalah rekaman sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, dan sekali lagi kita masih harus menunggu. Tapi pada intinya dari CCTV yang ditemukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri ini kemudian membuat Komnas HAM, Kompolnas dan pihak kepolisian katanya sudah menemukan alur cerita peristiwa terkait penembakan terhadap Brigadir J ini. Dan kita berharap dan masih menunggu apakah ini akan berbeda jauh dari pernyataan atau rilis resmi Polri yang pertama. Karena untuk rilis pertama ini katanya terjadi penembakan, tembak-menembak antara Brigadir J dan Brahda E. Karena Brigadir J ini dianggap mengancam atau melakukan pelecehan seksual kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Lalu kemudian terjadilah tembak-tembakan gitu ya, saling menembak antar 2 orang anggota kepolisian. Nah, dengan adanya CCTV ini gitu ya, kita bisa lihat nanti apakah seluruhnya cerita ini akan berubah atau hanya menambah detail-detailnya saja. Dalam keyakinan saya gitu ya, kalau kepolisian sudah menyampaikan rilis resmi, rasanya susah sekali untuk kemudian mengubah seluruh alur ceritanya. Karena kalau sampai ini ceritanya salah semuanya gitu ya, di mana hasil olah TKP yang pertama di mana disampaikan oleh Humas Polri terkait ada insiden pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambo, lalu kemudian terjadi tembak-tembakan antar 2 anggota kepolisian di dalam rumah dinas Kadif Propam Polri gitu ya. Ini kan menyimpulkan bahwa ini terjadi insidensial gitu.
nggak sengaja atau terjadi begitu saja. Nah, kalau kemudian dengan munculnya CCTV ini, file CCTV ini kemudian mengubah alur ceritanya gitu ya, bahwa ternyata enggak, ini bukan tembak-tembakan, ini cuma penembakan atau penembakan sepihak misalkan, atau si Brigadir J-nya ini disiksa seperti klaim oleh pihak pengacaranya gitu ya. Ini kan artinya ada banyak sekali pihak kepolisian yang harus bertanggung jawab terkait rilis pertamanya. Dan salah satu yang bertanggung jawab hari ini adalah Kapolres Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa CCTV di rumah Kadif Propam rusak. Padahal hari ini dari tim khusus Kapolri itu menemukan rekaman CCTV dari rumah Kadif Propam. Maka gara-gara ini gitu ya, gara-gara adanya rekaman CCTV yang ditemukan, maka Kapolres Jakarta Selatan itu dinonaktifkan. Jadi Kapolres Budi Herdi Susianto yang mengatakan bahwa CCTV di rumah Kadif Propam rusak itu sudah dinonaktifkan. Ya, mungkin bisa saja maksudnya Kapolres Budi Herdi Susianto ini sebagian CCTV yang rusak gitu ya, yang itu kemudian disampaikan ke publik, sementara yang lain itu masih ada dan masih dianalisa. Tapi ya namanya dia sudah mengatakan kepada media bahwa CCTV di rumah Kadif Propam rusak, itulah yang kemudian diberitakan di mana-mana dan kemudian dipertanyakan dan menjadikan bahwa kasus ini menjadi janggal gitu ya di mata banyak orang. Lalu kemudian ada juga pihak yang dianggap bertanggung jawab, yaitu adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kepala Biro Pengamanan Internal Polri. Dia ini dituduh sebagai orang yang melarang pembukaan peti dari Brigadir J kepada pihak keluarga. Maka gara-gara tuduhan ini, Brigjen Hendra Kurniawan sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal itu juga sudah dinonaktifkan. Tapi kemudian hari ini juga muncul bantahan dari Leonardo Simatupang dari pemeriksa utama Divisi Propam. Dia Kombes Leonardo Simatupang mengatakan bahwa ketika mengantarkan peti berisi jenazah Brigadir J, ini Brigjen Hendra Kurniawan tidak ikut serta atau tidak ada dalam rombongan karena yang mengantarkan adalah Leonardo Simatupang, dan tidak ada pelarangan pembukaan peti mati, hanya himbauan bahwa Brigadir J sudah dilakukan otopsi, maka kemungkinan nanti membuat pihak keluarga histeris atau terjadi emosi yang berlebihan, makanya kemudian tidak disarankan untuk membuka. Tapi pada akhirnya kemudian dibuka dan kemudian ada foto-fotonya, ada videonya, ya itulah yang terjadi. Sebenarnya tidak ada pelarangan. Kalau kemudian dilarang kan pasti nggak ada foto-foto atau video-video itu gitu ya. Nah, ketika Brigjen Hendra Kurniawan ini dinonaktifkan sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal gitu ya, saya terus terang menanyakan apa kesalahannya, karena kalau si Kapolres Jakarta Selatan itu memang sempat mengatakan bahwa CCTV di rumah Kadif Propam rusak, sehingga itu disimpulkan semua CCTV-nya rusak. Padahal enggak, padahal ada beberapa yang bisa dianalisa. Nah, sementara Hendra Kurniawan ini gitu ya, Brigjen Hendra Kurniawan ini kan nggak sesuai dengan tuduhan pihak pengacara keluarga Brigadir J yang mengatakan melarang pihak keluarga atau melakukan intimidasi kepada keluarga untuk tidak membuka petinya gitu. Padahal nggak ada. Bahkan dia ini nggak ikut serta dalam mengantarkan peti atau berisi jenazah Brigadir J. Bahwa memang setelah itu Brigjen Hendra Kurniawan datang ke Jambi itu hanya dalam rangka untuk memenuhi undangan atau permintaan dari pihak keluarga yang meminta penjelasan apa yang terjadi kepada anaknya. Jadi kalau Brigjen Hendra Kurniawan ini dinonaktifkan hari ini, saya nggak tahu apa mungkin ada alasan-alasan yang tidak disampaikan ke media gitu ya, yang kita belum baca, yang kemudian itu menjadi pertimbangan dari Kapolri untuk menonaktifkan. Tapi lebih dari itu nampaknya Kapolri hanya mengabulkan tuntutan-tuntutan dari pengacara keluarga Brigadir J. Ya, karena kan tuntutannya menonaktifkan Irjen Verdi Sambo sudah dilakukan. Lalu kemudian Kapolres Jakarta Selatan Budi Herdi Susianto juga dinonaktifkan. Lalu kemudian yang terakhir adalah Brigjen Hendra Kurniawan. Itu juga dinonaktifkan meskipun secara alasan ini setahu saya di media belum ada gitu. Karena
lagi-lagi ini sudah dibantah oleh Leonardo Simatupang. Tapi di luar itu gitu ya, kalau kemudian pihak Kapolri sudah menuruti semua tuntutan-tuntutan dari keluarga atau pengacara keluarga Brigadir J ini gitu ya, hari ini ternyata pihak pengacara Brigadir J itu masih melancarkan temuan-temuan baru. Jadi kayaknya dia tuh punya banyak sekali data gitu yang kemudian dicicil tiap hari, dimunculkan satu persatu, dan terakhir dia bilang bahwa hari ini ada bukti lilitan di leher Brigadir J, lalu kemudian ada juga fakta baru bahwa jari tangannya putus semuanya atau patah semuanya, dan kelihatan nggak patah hanya karena ada kulitnya katanya. Jadi saya terus terang bingung gitu, kenapa pihak pengacara ini jadi seperti penyidik gitu yang menemukan fakta-fakta baru terus, seolah-olah dicicil tiap hari disampaikan satu persatu. Sementara tuduhan dia kepada Brigjen Hendra Kurniawan bahwa Brigjen Hendra Kurniawan ini mengintimidasi keluarga, meminta keluarga untuk tidak membuka peti, ini sepenuhnya sudah dibantah oleh Kombes Leonardo Simatupang. Jadi mana yang benar ini? Kalau pernyataan dari Kombes ini benar, maka sebaiknya Brigjen Hendra Kurniawan ini melaporkan saja sih pihak pengacara dan pihak keluarganya. Kalau pernyataan dari Kombes Leonardo Simatupang ini salah gitu, bahwa sebenarnya Brigjen Hendra Kurniawan ini datang benar-benar juga mengirimkan peti mati itu ke Jambi gitu ya, maka yang salah adalah Kombes Leonardo Simatupang. Ini harus dikelirkan dulu gitu. Supaya apa? Supaya jangan semua orang yang disebutkan oleh pihak pengacara kemudian dicopot semua sama Kapolri. Karena jangan sampai orang-orang yang nggak terlibat dalam hal ini dan tidak menjadi bagian atau orang yang berkomplot katakanlah dengan pihak terkait yang membuat Brigadir J meninggal dunia itu kemudian dicopot semuanya gitu. Karena kasihan bagi saya gitu. Karena ya gimana ya? Kalau nggak ada datanya, baru cuma tuduhan permintaan, kemudian dikabulkan semuanya, ini kan Kapolri kayak apa bahasanya? Ya kayak dia cuma mengabulkan semua permintaan pihak keluarga Brigadir J gitu. Meskipun data-datanya nggak ada gitu, berita-beritanya nggak ada memang gitu. Tapi di luar itu, di luar soal orang-orang yang sudah dicopot ini dari rilis pertama terkait CCTV yang hilang katanya, lalu kemudian terjadi pelarangan pembukaan peti mati, ini kan sudah dicopot-copot semua gitu ya. Di luar itu dari rilis pertama ada satu pernyataan dari pihak Humas Polri yang mengatakan bahwa ini terjadi pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo, dan pernyataan ini disampaikan oleh Humas Polri atas nama Brigjen Ahmad Ramadan. Nah, sampai hari ini Humas Mabes Polri ini belum dinonaktifkan. Jadi Brigjen Ahmad Ramadan ini masih aktif sampai sekarang, dan kalau ini kemudian dikaitkan dengan orang-orang yang sudah dicopot gitu ya, yang dianggap bermasalah atau salah memberikan pernyataan, maka hari ini kita bisa simpulkan bahwa Brigjen Ahmad Ramadan ini benar pernyataannya bahwa memang terjadi pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Karena bagi saya begini, dalam kasus tindak pidana kriminal gitu ya, itu selalu 3 alasan katanya gitu ya. Pertama, motivasi soal uang, lalu kemudian masalah pribadi, dan yang terakhir adalah gangguan kejiwaan. Nah, dalam kasus ini nggak mungkin gangguan kejiwaan. Maka yang tersisa adalah 2, uang, motivasi uang, atau masalah pribadi. Nah, dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Polri, masalah penembakan ini adalah masalah pribadi, yang kemudian muncul isu terjadi pelecehan seksual, perselingkuhan dan sebagainya. Kita masih belum tahu, kita masih menunggu lebih lanjut gitu ya. Tapi ya kira-kira alasan penembakan itu, kenapa sampai terjadi penembakan, ya alasan masalah pribadi itu. Masalah entah pelecehan seksual atau isu perselingkuhan. Ya kita masih harus menunggu lagi gitu. Tapi ketika saya ditanya kemarin sama teman-teman gitu ya, kenapa saya tidak membela Brigadir J gitu ya. Karena dalam pandangan saya kayak gini, ketika terjadi tembak menembak di era hari ini gitu ya, itu pasti karena alasan-alasan yang sangat-sangat fundamental yang tidak bisa dimaafkan
Makanya kemudian terjadilah penembakan. Kalau isunya hanya soal utang atau kemudian piring tersenggol gitu ya, itu nggak akan sampai terjadi penembakan, apalagi ini kasusnya di dalam rumah Kadif Propam. Rumah yang sangat-sangat aman mestinya dari tembak menembak gitu ya. Jadi ketika saya tidak membela Brigadir J gitu ya, dianggap tidak membela Brigadir J karena saya berpikir bahwa pasti ada alasan yang sangat-sangat fundamental sehingga terjadi penembakan. Gak mungkin hanya karena isu-isu sepele lalu kemudian terjadilah penembakan seperti itu. Dan di luar itu juga perlu kita ketahui juga soal ponsel yang hilang. Ini saya juga teliti gitu ya. Karena katanya kan ponsel dari Brigadir J ini hilang gitu. Setelah saya coba cari tahu dari banyak pernyataan dan berita-berita yang muncul di Google gitu ya, itu dari pihak kepolisian itu nggak pernah mengatakan bahwa ponselnya hilang. Yang mengatakan ponselnya hilang ini adalah pihak keluarga dan pihak pengacara dari Brigadir J yang mengatakan hilang. Yang sebenarnya adalah menurut pihak kepolisian, barang-barang yang disita itu sedang menjadi barang bukti untuk di pengadilan. Sampai kasus ini selesai, maka barang-barang itu belum akan dikembalikan. Nah, ya semoga dengan cerita-cerita yang saya sampaikan ini menjadi berimbang gitu ya, dibandingkan kita membaca berita-berita yang sepotong di media tanpa penjelasan yang lebih lanjut ya terkait CCTV, terkait Brigjen Hendra Kurniawan gitu ya, yang menurut saya ini ya nggak tahu gitu, menurut saya ini kasihan juga, beliau ini nggak terkait dalam hal ini, nggak pernah melarang seperti yang dituduhkan oleh pihak keluarga dan pihak pengacara Brigadir J, tapi kemudian juga ikut dinonaktifkan. Tapi pada akhirnya kita semua berharap yang benar tetap benar gitu, dan kita menunggu apakah cerita ke depan terkait kasus Brigadir J ini benar-benar akan berputar 360 derajat dari rilis awal kepolisian yang mengatakan terjadi tembak menembak dan kemudian terjadi karena dipicu oleh insiden pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada istri Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo. Ya kita tunggu saja, semoga pada akhirnya yang benar itu benar, yang salah biar salah. Dan meskipun sudah meninggal dunia, bukan karena kita tidak bersimpati atau tidak kasihan kepada keluarga korban, tapi pada akhirnya selalu ada penyebab, selalu ada kesalahan yang dilakukan oleh setiap pihak, sehingga kemudian itu berisiko dan menimbulkan kematian. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.